Selamat datang di video pembelajaran AutoCAD 3D. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara membuat pintu 3D, yaitu terdiri dari daun pintu, kusen, dan terdapat jalusi atau lubang angin-angin. Nah, untuk kali ini, pembuatan kusen 3 dimensi sudah saya berikan contoh seperti ini, hasil akhirnya. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu denah 2 dimensinya. Nah, ini adalah denah 2 dimensi yang saya persiapkan dengan tinggi 2,5 meter, daun pintu tinggi 2 meter, lebarnya 0,8. Langsung saja kita praktekkan untuk cara pembuatan pintu 3D. Pertama-tama kita siapkan atau kita klik rectangle, yaitu kotak dengan tinggi 2,5 meter dan lebar 0,06 meter atau 6 cm karena saya menggunakan satuan meter. Kemudian kita rectangle lebarnya 0,8 dan 0,06. Kita move. Kemudian kita mirror salah satu sisi dan kita copy setinggi atau panjang 0,44. Kenapa saya copy 0,44? Yaitu karena saya ingin mendapatkan tinggi daun pintu setinggi 2 meter. Nah, untuk kali ini kita sudah mempersiapkan bagian yang akan kita gunakan untuk extrude. Kita ubah menjadi solid isometric. Kemudian kita klik extrude. Kita select all, klik kanan. Kemudian kita extrude setinggi atau setebal 0,15. Kita sesuaikan dengan lebar dari dinding. Nah, sudah mulai terbentuk 3D-nya, akan tetapi masih terdapat beberapa kotak-kotak. Lalu kita bisa satukan menggunakan union. Kita klik union, select all, klik kanan. Nah, maka sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian kita akan membuat jalusinya. Kita kembali ke 2 dimensi. Kita klik rectangle, selebar jalusi yang akan kita buat yaitu 0,38 dan tingginya saya buat 0,15. Wah, salah. Kita klik rectangle 0,38 dan 0,15. Nah, kita rotate. Saya akan memberikan garis bantu untuk pembuatan jalusinya. Kita ketik line 0,05 atau 5 cm. Kemudian kita copy. Satunya kita move saja. Kemudian untuk membuat lingkaran atau setengah lingkarannya, kita menggunakan 3 point. Klik 3 point, salah 1, 2, 3. Nah, akan membentuk setengah lingkaran yang utuh. Dan kita hapuskan garis bantunya. Kita trim. Tapi belum menjadi satu kesatuan, maka kita klik region. Nah, maka sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian kita ubah lagi menjadi solid isometric. Kita bisa klik, kemudian kita extrude setinggi, tebalnya saya akan buat 0,02, yaitu 2 cm saja.
Nah, untuk membedakannya, saya sudah mempersiapkan layarnya. Saya ubah daun pintunya ini menjadi kusen. Nah, untuk jalusinya saya bedakan juga. Nah, kemudian kita membuat alur daun pintunya. Untuk daun pintu saya buat rectangle dengan lebar 0,03 dan 0,01. Kita rotate. Nah, untuk memberdirikan di sini kita menggunakan 3D rotate. Nah, kita klik salah satu bagian, kita ambil X, Y, Z-nya, kita ambil X, kemudian kita klik 90 derajat. Kemudian kita kopikan ke salah satu bagian dari, kita ambil bagian dalamnya. Kita bisa move. Nah, kita bisa hapus, kemudian kita extrude. Karena ini adalah untuk tempat daun pintu kita yang akan kita tempatkan. Klik setinggi 2 meter. Nah, untuk memotong bagian ini kita menggunakan subtract. Klik kusennya, klik kanan, kemudian klik kotak yang kanan. Nah, kita ulangi sekali lagi. Klik kusen, klik kanan, kemudian kita klik persegi panjang yang akan kita tempatkan untuk daun pintu. Nah, sudah terbentuk. Kemudian untuk jalusinya, untuk mempermudahnya, saya 3D orbit rotate terlebih dahulu, klik kanan, kemudian salah satu sumbunya saya ambil sumbu ini, kemudian kita 90 derajat. Kemudian kita bisa move atau tempatkan tepat di tengah-tengah dari jalusi yang akan kita buat. Nah, apabila sudah demikian, untuk memperbanyak jalusi yang sudah kita siapkan, kita bisa menggunakan 3D array. Kita tinggal klik array, sama seperti cara kita seperti ingin membuat array dalam 2 dimensi. Saya sudah persiapkan dengan row 1 saja, kolomnya saya coba 7 dengan kolom offsetnya 0,06. Kita select objek, klik kanan, kita bisa preview. Nah, karena saya yang ambil main, maka akan mengarah ke sebelah kiri. Langsung kita klik OK. Kemudian kita klik lagi. Kalau saya ini membuat positif, dan kita select objeknya, maka akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, demikian kalau kita buat sebelah kiri. Nah, array untuk jalusi sudah terbuat. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat daun pintu. Untuk pembuatan daun pintu itu sendiri, kita buat rectangle, kemudian kita arahkan ke daun pintu yang akan kita persiapkan. Kita buat dalam top terlebih dahulu, kemudian kita move. Nah, daun pintu yang akan saya persiapkan yaitu dengan lebar daunnya akan saya buat 0,1, kemudian akan saya buat lagi 0,08. Nah, karena nanti daun pintu yang akan saya buat adalah ada daerah yang timbul, maka saya akan menyisihkan salah satu sisi, yaitu sisi sebelah nih, sebelah bagian.
Kemudian kita bisa shot isometrik, kita extrude bagiannya 1, 2, dan 3. Kemudian kita extrude setinggi 0,03 karena tadi saya sudah persiapkan 0,03. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa dalam 3 dimensi. Nah, belum ada tampak timbul dari daun pintu yang akan kita buat, maka saya akan membedakannya atau saya akan mensubstrak bagian ini. Klik kanan, kemudian saya klik dalam, maka bagian dalam dari pintu ini akan berlubang. Soalnya saya nanti akan membuat objek dalam pada ini ada sedikit naik. Caranya, kita ambil top terlebih dahulu, kemudian kita ambil 2 wireframe, tebalnya 0,03, kemudian kita ambil garis bantu tengah, tadi lebarnya 0,1, kita buat garis bantu, kemudian kita offset 0,08. Nah, kemudian kita trim bagian yang tidak kita gunakan, maka nanti akan nampak seperti akan timbul. Kemudian kita region. Nah, sudah jadi. Kita kembali ke shot isometrik, kemudian kita berdirikan, kita ambil salah satu sisi sebesar 90 derajat. Nah, untuk mempermudahnya atau membedakannya, saya akan mencoba membuat layer yang berbeda seperti kosen 1, nah, kosen 2. Garis bantunya ini bisa saya hapus. Kemudian untuk mengekstrud di bagian dalam daun jendela atau daun pintu ini, saya akan menggunakan bantuan dari polyline. Kita klik polyline, letakkan pada semua posisi yang ada di dalam. Kemudian kita letakkan di bagian dalamnya. Kita bisa move, kita basihkan di bagian tengah-tengahnya. Nah, dengan demikian kita tinggal extrude, klik salah satunya, kita arahkan ke kanan, kita klik patch atau P, enter, kemudian kita klikkan pada polyline yang sudah kita buat, klik. Nah, maka sudah akan mengelilingi dari daun pintu yang sudah kita buat. Bisa lihat dalam untuk realistiknya. Nah, maka akan tampak seperti timbul. Nah, untuk penempatannya tinggal kita tempatkan di sini, akan tetapi untuk agar lebih cantik, kemungkinan saya akan rubah ini terlebih dahulu. Nah, saya akan membuat angle-nya 45 derajat. Maaf, karena ini ke dalam. Nah, saya akan taruh ke dalam seperti ini.
Kemudian baru kita copy atau move ke kusen pintu. Nah, kita tempatkan, kita buat 2 dimensi seperti ini. Kemudian untuk memberdirikannya sama, kita menggunakan 3D rotate, ambil salah satu bagian yang atau sumbu yang kita inginkan. Untuk ke atasnya kita ambil 90. Nah, kita lihat dalam shot is isometric. Kita ambil dalam realistik. Nah, sudah jadi, yaitu adalah kusen pintu dengan menggunakan jalusi. Terima kasih, selamat belajar.